Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Anita Diansari, lalu Alvina Ramadan, dan juga Suci Amalia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Benarda, SPMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Universitas Pamulang, dan rekan mahasiswa semua. Dalam kesempatan presentasi daring ini, kami kelompok 10 akan membahas materi pertemuan 20, yaitu pengendalian organisasi nirlaba dengan materi pembahasan pengertian pengendalian manajemen, lalu pengertian organisasi nirlaba, ambiguitas tujuan dan konflik, pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba, akuntansi organisasi nirlaba, pengawasan eksternal karakteristik karyawan organisasi nirlaba, kendala hukum, ruang lingkup organisasi nirlaba, dan kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pengertian pengendalian manajemen. Baik, materi yang pertama ada pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen organisasi merupakan proses mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang dilakukan oleh manajer. Pengendalian manajemen sangat erat hubungannya dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Pengendalianlah yang dapat mengendalikan proses implementasi dari perencanaan tujuan yang strategis yang dibuat yang diharapkan untuk dicapai. Dalam pengimplementasian strategi, pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah struktur organisasi, sumber daya manusia atau SDM, serta budaya dari lingkungan organisasi. Materi yang kedua ada pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menyediakan beberapa jenis layanan publik. Organisasi nirlaba tidak memfokuskan diri pada jumlah keuntungan yang dihasilkan, melainkan pada cara pendistribusiannya. Dengan demikian, dapat kita ketahui ciri khusus dari organisasi nirlaba yaitu pada tujuan organisasi, misi, dan juga tujuannya. Kategori organisasi nirlaba ada dalam berbagai bidang, yaitu bidang amal, agama, ilmu pengetahuan, pendidikan politik, atau bahkan lembaga pemerintah. Materi yang selanjutnya ada ambiguitas, tujuan, dan konflik. Tanpa kejelasan tujuan yang akan dicapai dan cara yang harus dilakukan, maka akan sulit untuk menilai besarnya sistem kontrol organisasi, tim manajemen, dan penilaian atas kinerja yang baik. Masalah ambiguitas, tujuan, dan konflik ini merupakan masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh beberapa organisasi nirlaba. Mereka harus merancang sebuah sistem kontrol yang efektif dan dalam menilai efektivitas dari sistem kontrol yang mencerminkan hukum, kebijakan, dan lingkungan sumber daya tempat berorganisasi nirlaba tertentu beroperasi. Salah satu contoh, sebuah organisasi yang mengoperasikan museum. Banyak konstituen memiliki kepentingan dalam organisasi tujuan dan kinerjanya. Dewan pengawas museum mungkin akan menganggap tujuan utama mereka adalah untuk menginspirasi beragam masyarakat melalui koleksi dan pameran karya seni dengan kualitas terbaik. Penanggung jawab kepentingan lainnya seperti masyarakat dan pejabat pemerintah akan lebih tertarik untuk menikmati pameran museum. Tokoh agama mungkin yang paling khawatir tentang tujuan seni dalam pandangan mereka, baik secara sosial dan moral. Perbedaan persepsi tujuan inilah yang dapat menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang unik dan tepat. Selanjutnya ada pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu mengukur kinerja organisasi dalam segala tujuannya dan juga untuk menggunakan kontrol hasil termasuk insentif berbasis kinerja pada tingkat organisasi yang lebih luas. Kemudian menganalisis manfaat dari investasi atau beragam tindakan alternatif. Selanjutnya membandingkan wujud kinerja pada kegiatan yang berbeda. Yang terakhir, mendesentralisasikan organisasi dan manajemen entitas tanggung jawab manajer pada kinerja daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan tujuan utama organisasi. Kemudian, di sini ada akuntansi organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba sedikit berbeda dengan organisasi laba
baik dalam bentuk maupun isi. Standar yang komprehensif untuk laporan keuangan eksternal untuk keperluan umum oleh organisasi nirlaba tidak ada di Amerika Serikat sampai Dewan menerbitkan Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 117 Tahun 1993 atau FAS 117. Pembuatan standar akuntansi keuangan atau Financial Accounting Standard FAS 117 ditujukan untuk meningkatkan hubungan saling pengertian dan penyamaan laporan keuangan organisasi nirlaba. Selanjutnya ada jenis dan komponen laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Yang kedua yaitu laporan aktivitas. Serta yang ketiga laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengawasan eksternal. Pengawasan dari pihak eksternal organisasi nirlaba menyepatkan kontrol ekstra terhadap tuntutan yang terkait dengan sistem pada organisasi nirlaba. Terlebih lagi organisasi pemerintah yang harus memberi informasi dan bertindak sesuai tanggung jawab dan fiskal. Kekurangan dari organisasi nirlaba juga dilihat dari pemilihan anggota dewan organisasi. Anggota dewan organisasi seringkali dipilih tanpa syarat dan kualifikasi kelayakan yang tepat. Selanjutnya, karakteristik karyawan organisasi nirlaba. Karakteristiknya yaitu karakter organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan, sehingga organisasi nirlaba harus dapat memberikan sistem insentif non-keuangan kepada pekerjanya atau karyawan sesuai ekspektasi yang diharapkan. Tujuannya yaitu orang yang bersedia bekerja di organisasi nirlaba merupakan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi. Selanjutnya, kendala hukum pada organisasi nirlaba. Yang pertama, peraturan pemerintah terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Yang kedua, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya, ruang lingkup organisasi nirlaba. Yang pertama ada pelayanan barang publik, yaitu kegiatan penyedia maupun pengolahan bahan berwujud fisik. Selanjutnya, pelayanan jasa publik, pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan, penyedia sarana dan prasarana penunjangnya. Terakhir, pelayanan administratif, pelayanan dalam bidang pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, serta kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan. Kesimpulan dari penjelasan tentang pertemuan 20 ini yaitu organisasi nirlaba merupakan organisasi non-profit yang pendanaannya diperoleh melalui sumbangan atau hibah. Terdapat perbedaan antara penerapan akuntansi organisasi laba dengan organisasi nirlaba. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi nirlaba. Pengawasan eksternal sangat diperlukan untuk tetap mengontrol organisasi agar tetap berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Karakteristik organisasi nirlaba yang berbeda dengan organisasi laba atau umum, juga para karyawan yang memiliki karakteristik yang berbeda daripada karyawan pada umumnya.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.